Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan coba praktek bagaimana cara membuat kelas diagram. Baik, video ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Object Oriented Analysis Design di Sekolah Tinggi Terpadu Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Baik teman-teman, untuk praktikum membuat kelas diagram ya, kita akan membuatnya dengan software StarUML. Baik, kita buka dulu softwarenya, StarUML. Ya, baik teman-teman, untuk membuat kelas diagram sama seperti diagram-diagram lainnya, dari software StarUML, dari menu model kita tambahkan diagram. Diagram yang kita akan buat pada video kali ini adalah kelas diagram. Ya, ini dia, sudah ada model-modelnya. Sebenarnya yang kita butuhkan satu model aja. Sekarang kita beri judul dulu. Di sini judulnya untitled. Kita beri judul misalnya kelas diagram atau disingkat juga boleh. Ya, ini untitled ya teman-teman ya. Name-nya di properties, tab-nya untitled, diberi nama misalnya kelas diagram, disingkat aja misalnya toko. Ini toko online misalnya. Ada jenis barang, ada barang, terusnya ada pelanggan, ada pembelian barang, dan ada pembelian barang. Nanti misalnya barangnya rusak gitu ya. Baik, judulnya saya beri misalnya kelas diagram toko. Oke, sekarang kita buat bingkainya dulu atau frame-nya dulu. Teman-teman, di sini ada basicnya, ada yang advance-nya. Ya, untuk membuat bingkai atau frame-nya ada di yang advance ya. Ini kita pilih frame, kita tarik di lembar kerjanya, kita ambil dari judulnya tadi kelas diagram toko ya. Oke, seperti itu teman-teman, kita tarik sesuai kebutuhan ya. Di toko misalnya toko online ya, ada jenis barang misalnya elektronik, furniture ya, ada barang itu sendiri gitu ya, terusnya ada pelanggan, ada pembelian barang, ada pengembalian barang. Nanti untuk relasional datanya, database-nya kita coba praktekkan semua. Ada yang one to one, ada yang one to many, dan many to many. Baik, sekarang kita buat kelasnya teman-teman. Kita buat kelas-kelasnya. Ini ada di basic, kalau tadi bingkai ada di di advance gitu ya. Lalu untuk hubungan antar kelas ini nanti kita pakai asosiasi, atau di database kita kenal dengan istilah RDBMS, Relational Database Management System. Kita pilih kelas, klik misalnya di pojok kiri. Oke, nama kelasnya misalnya jenis barang. Nah, gitu ya. Satu, jadi ya. Perhatikan di sini ada ya. Modelnya mau dikasih nama, dikasih judul, boleh teman-teman. Berarti model yang di atas dihapus aja ya. Kita delete model ya, model 1. Ini modelnya tentang, kalau materi sebelumnya, video sebelumnya tentang praktikumnya domain model, sekarang kelas diagram ditambah dengan metode-metodenya atau fungsi-fungsinya. Ini model misalnya toko ya. Ya, namanya bebas teman-teman. Oke, ada kelas jenis, kita buat lagi kelas-kelasnya dulu. Barangnya nanti satu kelas merepresentasikan satu tabel, biasanya seperti itu ya. Jadi sama seperti ERD, Entity Relationship Diagram. Terusnya ada apa lagi teman-teman? Kalau penjualan pokok, ada pelanggan ya, pelanggan. Kelas seperti materi OOP diawali dengan huruf besar ya. Baik, relasi antara jenis dan barang adalah nanti one to many. Satu jenis barang memiliki banyak barang. Misalnya jenis elektronik, nanti ada TV, ada kulkas, ada AC. Jenis furniture ya, nanti ada
meja, kursi, lemari, dan seterusnya gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke atributnya dulu, atau kalau database itu ini nama tabel, dan di dalam tabel ada kolom-kolom atau field-field. Caranya mudah teman-teman, tinggal double klik aja di dalam kelasnya. Double klik. Nah, teman-teman di sini ada notasi-notasi yang kotak ini menambahkan atribut atau field yang seperti bintang gitu ya, menambahkan metode atau operation ya, dan seterusnya gitu ya. Baik teman-teman, kita tambah atribut. Biasanya di jenis ada ID dan nama. Oke teman-teman, nah nanti untuk hak akses modifier biasanya kelas gitu ya, ada 4 gitu ya, ada 3 sebenarnya, ada public, protected, dan private. Private bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, ini materi OOP ya, yang sudah teman-teman pelajari. Public bisa diakses di dalam kelas maupun luar kelas. Protected berarti nanti bisa diakses di dalam kelas dan turunannya atau inheritance ya. Kalau teman-teman ngodingnya pakai PHP, public. Kalau ngodingnya pakai Java, ya nanti pakai Java Bean, biasanya private. Tergantung nanti bahasa pemrograman yang teman-teman pilih. Nah sekarang asumsinya saya PHP gitu ya, maka saya pilih public nih. Public, atribut pertamanya adalah ID. Tipe datanya integer, itu kalau di relational data ya. Tambah lagi nih teman, ini untuk nambah, ini untuk hapus, ini untuk reposisi ke atas, reposisi ke bawah. Tambah lagi. Nah kan plus ya simbolnya ya, plus ya. Kalau nanti private pilihannya pasti minus teman-teman. Misalnya setelah itu nama, ya tergantung nanti jenis bahasa pemrograman yang dipilih gitu ya. Ya minus ya. Nah ini kita ganti harusnya public ya, biar seragam gitu ya. Baik teman-teman gitu ya. Lalu teman-teman, karena kelas diagram nanti menyertakan metode atau operation, nanti teman-teman tambahkan di baris ketiganya. Ini kalau kita lihat bahasa pemrograman, contohnya di controller, ini contohnya pakai YI ya. Ini di sini ada pegawai, ada jabatan, ini salah satu contoh controller atau kelas ya. Ada kelas yang merupakan sebuah controller. Di sini metodenya ada index ya, ada view gitu ya, ada create untuk input data, ada update ya untuk update, untuk ubah data, ada delete untuk menghapus data, ada find model ID untuk search data, biasanya gitu ya teman-teman, seperti itu. Ya baik, maka metode-metode atau fungsi-fungsi yang ada di controller ini nanti dijadikan action, dijadikan operation di dalam StarYML kita atau kelas diagram kita ya. Maka teman-teman di tabel jenis ya, di double klik di kelas jenis. Nah ini kelas jenis ya, mohon maaf ya, ini kita klik yang bintang add operation, nanti ada di baris 3. Nah sama kalau kita lihat di controllernya public ya, hak akses modifiernya ya, public function action update, public function action delete gitu ya teman-teman. Maka di sini kita masukkan hak akses modifiernya public, lalu setiap operasi atau metode ada buka tutup hurufnya. Misalnya tadi action index untuk menampilkan data, biasanya gitu ya, teman-teman tambah gitu ya. Terusnya ada action create, public semua nih ya, create, buka tutup huruf, jangan lupa ya. Tambah lagi, apalagi tadi ya, nanti disesuaikan dengan codingannya. Kalau di Laravel contohnya sama juga, ada action create, update, delete, hampir sama gitu ya kalau pakai framework. Ada delete ya, ada update, ada ID-nya gitu ya. Kalau view pun ada ID-nya, select bintang from, misalnya nama tabelnya apa, nanti berdasarkan ID-nya gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman tambahkan, kalau ada parameternya masukkan parameter view ya, contohnya ya action view, parameternya ID, nah gitu ya. Ya terusnya misalnya update, ada ID-nya juga kan, query-nya update, nama tabelnya set, nama kolom-kolomnya, nanti akhirnya ada klausa where ID, ada parameternya gitu ya.
teman-teman tambahkan ada action delete ya, delete juga nanti pakai ID. Nah gitu ya. Terusnya searching tadi apa tuh, saya lupa nama metodenya. Kalau searching nanti find model ID, find model ID. Jadi masukkan semua teman-teman ya di sini ya. Jadi nanti mengikuti controllernya biasa, find by apa ID. Nah gitu ya. Oke, ini satu model ya, nanti direlasionalkan dengan model lain one to many ya. Jadi yang paling atas baris pertama nama kelasnya, yang kedua adalah atributnya atau fieldnya kalau di table, baris ketiga adalah operasinya atau metodenya atau fungsinya. Kalau fungsi ciri khasnya ada buka tutup kurung dan bisa menerima parameter. Ini materi pemrograman ya, OP pasti teman-teman sudah belajar. Kalau sekarang kan kita jatuhnya di membuatkan kelas di diagram. Baik, barang nanti teman-teman buatkan barang ada apa aja sih atributnya, ada ID-nya, ada kodenya gitu ya teman-teman ya, tambahkan. Terusnya barang ada nama barangnya apa, masukkan atributnya atau kolom-kolom ya kalau di table ya. Terusnya apalagi teman-teman, misalnya harganya berapa, stoknya ada berapa teman-teman itu ya. Ya itu biasanya kalau yang field atau atribut kalau di pemrograman adanya di model. Coba kita lihat model misalnya divisi atau yang banyak sedikit ya, misalnya pegawai. Nah ini teman-teman tuh ya, ini fieldnya nih. Nah ini ada ID, name, nama, gender dan seterusnya gitu ya. Dan ini kan public ya, public function. Public berarti nanti hak akses modifier-nya bisa diakses di dalam maupun di luar kelas. Jadi teman-teman disesuaikan dengan codingannya seperti itu ya. Kita kembali ke diagramnya. Ada stok ya, ada misalnya apa lagi, fotonya gitu ya. Terusnya foreign key-nya misalnya apa? Foreign key-nya ID jenis ya teman-teman ya, boleh dulu ID jenis. Terusnya ada fotonya misalnya contohnya ya. Oke teman-teman kayak gitu. Terus jangan lupa tambahkan nanti metodenya atau operasinya. Saya rasa sih kalau kelola data metodenya ada indeks, nampilin data, create input, view, ngelihat satu data, update, mengubah data, delete, menghapus sebuah data, find by ID, nanti searching berdasarkan ID gitu ya. Baik gitu ya teman-teman ya, nanti hampir sama untuk operationnya atau metodenya ataupun fungsinya. Jangan lupa hak akses modifiernya nanti dipilih di sini apakah public, protected, private. Tapi biasanya kalau untuk metode atau operation nanti public. Tambah misalnya ngikutin yang sudah aja ini sih, indeks gitu ya. Dan seterusnya nanti teman-teman disesuaikan, create gitu ya. Tambah lagi, terusnya apalagi teman-teman, view ID dan seterusnya ya, nanti dilanjutkan. Ini contoh aja ya. Oke, langkah selanjutnya 2 buah kelas sudah ada namanya, nama kelasnya, ada atributnya atau fieldnya, ada metodenya atau operasinya atau fungsinya, lalu kita relasikan ya. Relasikan gimana nih? Pakai asosiasi ya, one to many. Untuk satu jenis barang memiliki banyak barang. Asosiasi ada di kelas basic gitu ya. Asosiasi ditarik dari jenis, diklik, ditarik ke barang, klik ke barangnya. Nah teman-teman relasinya apa? One to many. Berarti one-nya di jenis ya, double klik di sebelah kiri nih, atau setelah kelas jenis double klik aja. Nah teman-teman tinggal pilih di sininya one, tuh ada ya. One to many, many-nya di mana? Di barang. Satu jenis barang memiliki banyak barang. Double klik di sebelah kanannya atau sebelum kelas barang, double klik di sini one to many, berarti ini ya. Berarti satu jenis barang memiliki banyak barang. Tapi kalau dibalik, satu barang hanya berjeniskan satu jenis. Misalnya kulkas ya jenisnya elektronik, bangku jenisnya furniture. Ya teman-teman nanti diatur aja posisinya, disesuaikan ya. Kalau mau ditarik-tarik
garisnya ya nanti diatur sendiri gitu ya, biar rapi. Oke, itu ya teman-teman ya, bisa ya. Terusnya di sini ada pelanggan, operasinya publik semua ya. Ada ID pelanggannya, kodenya mungkin nggak usah ya, langsung nama pelanggannya siapa, alamatnya di mana, emailnya apa, misalnya gitu ya teman-teman ya. Terusnya handphonenya berapa, terusnya ada foto pelanggannya juga boleh kalau nanti di aplikasinya ada fitur foto pelanggan gitu ya. Nah teman-teman, sama seperti kelas-kelas yang lain, ada metodenya atau operasinya. Double klik lagi jadi pelanggan ya, double klik lagi nih yang bintang, yang add operation ya. Misalnya tadi sama ya, kelola data, ada indeks, nampilin data ya, ada apa teman-teman, create, ini pakai framework nih untuk input data gitu ya teman-teman. Ada menampilkan satu data, view, ada parameternya ID ya, ini metodenya atau operasinya, dan seterusnya. Ada update, ada delete, nanti teman-teman tambah sendiri, tinggal tambah-tambah aja ya. Oke, nah antara barang dengan pelanggan, many to many nih, banyak barang dibeli oleh banyak pelanggan membeli banyak barang ya, berarti nanti many to many bukan di kelas basic asosiasi biasa, melainkan nanti ada di advance, kelas advance. Jadi teman-teman, nah di sini ada asosiasi kelas ya. Nanti kita hubungkan antara barang dengan pelanggan adalah many to many, asosiasi. Klik, oke, diklik dari barang ke pelanggan boleh atau pelanggan ke barang boleh, bebas ya. Saya dari barang klik ke pelanggan, klik. Nah gitu. Nih, jadi kalau many to many ada tabel perantara, ada tabel penghubung, ada tabel ketiga. Nanti tabel ketiganya notasinya garis putus ya. Nanti di teman-teman rapihin ya. Tinggal dirapihin, ditarik-tarik garisnya ya, nanti dipersilahkan. Oke, ini juga nih garisnya nih ya, ini sebagai contoh aja ya. Baik teman-teman, many to many, double klik di kirinya. Many to many berarti yang ini ya, ini many, ini juga many, sebelah kanannya ya, one to many ya. Jadinya apa teman-teman, many to many, banyak barang dibeli banyak pelanggan membeli banyak barang, berarti di sini nama kelasnya adalah pembelian barang ya, gitu ya. Pembeliannya atributnya ada apa aja, ada ID-nya, ada biasanya kalau pembelian ada kodenya ya, kode pembeliannya, terusnya ada tanggal berapa transaksinya gitu ya teman-teman ya. Ya, terusnya foreign key-nya, ID pelanggannya siapa yang beli, ini foreign key-nya ya. Terusnya nama pelanggannya, foreign key-nya berarti misalnya ID barang ya, maaf, barang ya. Terusnya jumlahnya berapa, belinya gitu ya, harganya berapa gitu ya. Ya, dan seterusnya. Jangan lupa pembelian, ada indeks, ada create-nya, ada metodenya, double klik lagi di kelas pembelian. Ya, add operation untuk metode ataupun fungsi. Ya, hak akses modifiernya jangan lupa apa ya, karena ini pakai PHP public semua ya. Teman-teman, ada action apa teman-teman? Indeks ya, nanti sama. Biasanya kalau data sih standar ya. Ada indeks ya, terusnya ada create gitu ya, update, delete, dan seterusnya ya. Kalau butuh parameter, masukin parameternya, misalnya view, ini sama ya, ngikutin model jenis ya, yang lengkap nanti teman-teman lengkapi, jadi sesuai nanti controllernya. Oke gitu ya, ada ini contohnya many to many, tadi pakai apa, asosiasi kelas gitu ya. Oke teman-teman, contoh yang bantuan belum ada nih, boleh deh satu pembelian satu retur, misalnya barangnya reject atau rusak ya, bisa diretur tapi sekali aja, berarti satu pembelian hanya satu kali retur. Ya udah bikin apa namanya di sini kelas lagi di basic ya. Ini misalnya gitu ya, nama kelasnya misalnya pengembalian atau retur ya biasanya ya, bisa diretur sekali doang gitu ya.
teman-teman masukin di sini atributnya, misalnya ada ID-nya, ya, ada kodenya, mungkin kode returnya ya boleh, terusnya ada tanggal berapa returnya, gitu ya teman-teman ya. Terusnya jumlahnya berapa, atau foreign key-nya dulu, ID pembelian berarti ya, ID pembelian gitu ya. Ya, terusnya jumlah barangnya berapa gitu ya yang diretur, seperti itu ya. Dan seterusnya, terusnya keterangannya apa, kenapa diretur barangnya gitu ya, ya nanti disesuaikan dengan field atau atributnya gitu ya. Terus nambah apa lagi teman-teman, metodenya atau operasinya ya sama, double klik di nama kelasnya retur ini, add operation yang bintang ini, jangan lupa hak asal modifiernya karena dia pakai DI public gitu ya, udah public. Misalnya apa, misalnya nginput atau menampilkan data retur, berarti metodenya index ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada misalnya apa teman-teman, view ya, ID ya, atau create dulu ya, nanti disesuaikan. Create ya, view dan seterusnya. Kalau view ada parameter ID-nya ya. Ya, nanti saya rasa nih nanti untuk metodenya sama ya, untuk kelola data ada index, create, view, update, delete, and by. Itu nanti dilanjutkan ya, seperti itu ya. Nih tadi tarik-tarik aja, digeser-geser. Nah relasinya apa, satu pembelian satu kali retur, berarti asosiasi biasa dong ya, di basic asosiasi dari pembelian satu kali retur kalau ada gitu ya. Nah ini teman-teman jatuhnya di sini kan one ya. Ya, di sini one. Satu pembelian, satu kali retur. Di sini juga apa? One. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Atau bisa juga ini. Ya, ini artinya teman-teman bisa jadi barang yang dibeli yang nggak diretur nol ininya ya. Tapi kalau nanti yang one to one biasa yang wajib diisi, kalau ada nanti begini. Ya, nanti disesuaikan. Jadi kalau bisa jadi barang yang dibeli itu nggak diretur, memang barangnya bagus, ya boleh nanti pilihnya yang nol. Ini double klik ya teman-teman, ini yang nol ya, ini berartinya seperti itu. Atau kalau yang one to one biasa tadi yang ini, nah gitu ya, silakan nanti diberi kebebasan ya. Intinya retur terjadi nanti apabila barangnya rusak atau tidak sesuai. Oke, gitu ya teman-teman, cukup mudah. Nanti ini tinggal dirapi-rapikan saja garis-garisnya ya. Inilah namanya kelas diagram. Kelas diagram jadi tadi diawali dengan frame, terusnya dengan kelas-kelas, diberi nama, diberi field atau atribut, lalu di baris ketiganya diberi metode-metode atau operasi atau fungsi-fungsi. Jangan lupa plus menunjukkan akses modifiernya public. Kalau minus apa namanya, private. Kalau protected apa, coba kita lihat dulu ya, kita belum lihat tadi. Ini kita lihat kalau protected itu nanti simbolnya apa sih, kita lihat aja sih nanti kita, oh simbolnya crash gitu ya, atau pagar ya. Oke gitu ya teman-teman, ini kita lagi hak akses modifiernya public. Baik teman-teman, itulah praktek membuat kelas diagram. Ya, nanti di akhir pertemuan sebelum UAS ada tugas yang teman-teman harus kerjakan, nanti menyusul ya di Ellen. Jadi videonya juga saya tuliskan tugasnya, praktikumnya nanti membuat kelas diagram ya, dan nanti sequence diagram. Baik teman-teman, nanti video praktikum selanjutnya adalah praktikum membuat sequence diagram. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.